Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a huda. Amma ba'du. Para ulama, nenek mama, cadik pandai, wabil khusus pemerintah Kabupaten Tanah Datar yang dihadiri hari ini, Yang Mulia Bapak Sekda, seluruh hadirin dan hadirat, kaum muslimin dan muslimat, rahimana wa rahimakumullah. Syukur tidak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala dan ucapan terima kasih kepada masyarakat Minangkabau yang hari ini berhimpun di halaman Istana Basa Pagaruyung, disaksikan oleh tokoh-tokoh kita, angku-angku, nenek mama yang memegang taguh adat Minangkabau, ulama yang senantiasa berpegang kepada ajaran yang diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bunda Kanduang yang hadir di tengah-tengah kita membawa restu perjuangan. Hari ini di tengah terik mentari siang, setelah proses perjalanan acara yang dikhawatirkan oleh sebagian orang akan melemahkan Minangkabau. Kenapa Sumpah Sati yang dahulu telah dikukuhkan diulang lagi pengukuhannya? Saya dengarkan itu, saya baca, dan saya sampaikan kepada banyak tokoh di ranah Minang dan di rantau. Tapi apakah Majelis Ulama akan surut karena pandangan-pandangan yang demikian? Saya katakan tidak akan surut. Kenapa? Karena Majelis Ulama bukan lembaga yang hanya duduk di kantor. Para ulama di ranah Minang adalah ulama yang hadir di tengah umat, merasakan detak jantung kehidupan masyarakat Minangkabau, mendengarkan keluhan Bondo Kanduang yang khawatir kehilangan anak kesayangannya, dan juga merasakan kecemasan nenek mama melihat serangan berbagai macam pemikiran, budaya-budaya yang merusak, yang akan menghilangkan jati diri orang Minang. Dan juga tangisan sebahagian anak-anak muda yang berusaha berhijrah, meninggalkan berbagai macam kemaksiatan, ingin menjadi baik, tetapi begitu banyak tantangan yang terjadi di tengah masyarakat. Dari mendengarkan, melihat, merasakan, akhirnya lahirlah suatu pemikiran, ranah Minang harus berbuat. Kita berpacu dengan waktu.
Kita berpacu dengan orang-orang yang ingin merusak tatanan kehidupan Minangkabau. Kita berada dalam dua pilihan. Duduk saja berpangku tangan kita akan tergilas, atau kita harus tegak bangkit bergerak menghadapi apa saja rintangan, memakai petuah tabuju lalu. Tidak ada pilihan selain itu. Karena itu Majelis Ulama Sumatera Barat dengan tokoh-tokoh adat, dengan para cendekiawan, dengan Bundo Kanduang memilih tidak diam berpangku tangan, tapi melangkah bergerak walau apapun rintangannya akan kita hadapi. Karena itu, kita periksa diri kita. Di mana kelemahan kita? Apa kekurangan kita? Kita punya dua jawaban. Jawaban pertama, jawaban basa-basi. Kita katakan kepada orang, kita baik, kita hebat, kita tidak punya masalah. Ranah Minang tetap kokoh seperti kokohnya Gunung Merapi dan Singgalang. Ranah Minang tetap tinggi seperti menjulangnya gonjong dari rumah gadang Istana Basa Pagaruyung. Kalau itu yang kita katakan, batin kita akan berkata, kamu mendustai dirimu sendiri. Kenapa? Baca berbagai macam data yang keluar. Berapa tingkat perceraian rumah tangga di Minangkabau? Baca berbagai data yang disebarkan, betapa banyak orang-orang yang berperilaku seperti penduduk Sodom umat Nabi Lut. Anak kawak na monjo LGBT koko, anak Jawi. Apa nama monjo le? Allah tu mempahalui-halui bahasa. Orang berbuat zina, mencari makan dengan perzinaan, awak kecekkan pekerja. PSK. Kerajunan dikatakan oleh Allah, innahu kana fahisyah. Perbuatan yang keji tidak hanya menimbulkan mudarat kepada dirinya, tapi merusak orang lain dan merusak tatanan keluarga dan masyarakat. Kita katakan bakarajo. Nah, coba kita lihat narkoba sampai ke kampung-kampung. Coba lihat akhlak dan perilaku yang dikatakan oleh orang dengan degradasi moral atau apapun istilahnya. Apakah kita akan menutup mata mengatakan kita aman-aman saja? Negeri kita tidak ada masalah. Adat kita kokoh. Kami masih memaci adat bersandi, syarat-syarat bersandi kitab Allah, syarat mengatur adat memakai. Nah, kalau ingin jawaban kedua, jawaban jujur, kita bermasalah. Kita menghadapi berbagai tantangan. Bukan hanya perkara adat lama, tetapi tidak sedikit kebiasaan baru yang menyerbu ranah Minang. Tidak lagi malu orang tua melihat anaknya mempertontonkan aurat. Bangga melihat anak ikut kontes-kontes mempertunjukkan kecantikan. Minta doa pula ke orang itu. Anak ambo lomba ratu kecantikan.
tolong doakan insya Allah kalau menang. Coba bayangkan, orang Minang bisa mengeluarkan kalimat seperti itu dari mulutnya. Seorang bundo bisa berkata demikian. Padahal dahulu, ketika seorang mamak kena inyek di rumah gadang mendehem biasa dijanjang. Bagage bundo di rumah, oi nak gadi, pailah ambil tikunduk kalian, pakailah sampiang kalian, mamak kalian kena inyek, pailah ke dapur cari air. Kinilah batu darah mamaknya di atas rumah gadangnya bertelanjang je. Nah, apakah kita katakan kita tidak bermasalah? Kita bermasalah. Tidak perlu malu mengatakan bahwa kita sedang berhadapan dengan berbagai macam tantangan yang bisa merusak tatanan yang kita yakini selama ini pagar kokoh ranah Minang. Nah, apakah ulama boleh diam melihat ini? Apakah nenek mamak boleh berpangku tangan melihat ini? Apakah cendekiawan cadik pandai diam saja memperhatikan ini? Kalau ulama diam, nenek mamak diam, cadik pandai tidak mau bicara, tanggung jawab kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tanggung jawab. Kenapa? Jangan salahkan generasi terdahulu. Di tengah amukan peperangan menghadapi para penjajah, di dalam kondisi sulit, kemarin kita hadir di Puncak Pato di Bukit Marapalam, melihat struktur alam seperti itu. Coba bayangkan bagaimana dahulu seluruh masyarakat Minangkabau berhimpun mencapai tempat yang tinggi seperti itu. Mereka kukuhkan suatu semangat kebersamaan. Mereka bersumpah di situ untuk rela menerima Islam. Dalam bahasa ulama adalah raditu billahi rabba wa bil islami wa bi Muhammadin. Nah, itulah yang dirumuskan di dalam sumpah sati. Orang Minangkabau siap menerima Islam yang diwariskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, menundukkan adatnya kepada syarak. Syarak mengatur adat memakai, tidak sebaliknya. Bukan syariat yang diseleksi oleh adat. Tapi kita rela menerima Islam walaupun dia datang dari Arab. Kita tidak benci dengan Arab. Kita tidak namakan Islam kita pakai tambahan Islam Minangkabau, Islam Puncak Pato, apalagi Islam Nusantara. Karena itu, sekali lagi saya tegaskan di tempat ini, Majelis Ulama Sumatera Barat dengan majelis-majelis ulama kabupaten kota se-Sumatera Barat yang hari ini hadir lengkap di depan ibu-ibu dan bapak-bapak kaum muslimin dan muslimat ranah Minang, kami nyatakan keputusan kami yang tidak bisa digoyah lagi. Tidak ada tempat bagi Islam Nusantara sejengkal pun di ranah Minangkabau. Bagi kita, nama Islam telah sempurna. Bagi kita, Islam yang kita warisi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dibawa oleh para ulama kita adalah final. Tidak ada lagi tawaran nama, cukup, dan tidak ada lagi konsep di luar ketundukan secara total kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan itu yang telah dimulai oleh generasi kita dahulu. Kita bangga dengan itu. Tetapi pertanyaannya, di mana keputusan itu? Apakah hanya tertulis seperti yang ada di dalam baliho itu? Atau hanya disebut
di dalam pidato-pidato adat, atau hanya termaktub di dalam peraturan-peraturan daerah yang kita buat? Apakah hanya sebatas itu? Adakah dia di dalam dada kita, ranah Minang ini? Putra-putri Minangkabau, apakah ada komitmen itu di dalam diri kita atau tidak? Itu yang dipertanyakan hari ini. Kalau adalah komitmen itu, tidak akan mungkin LGBT atau perbuatan kaum Sodom itu merajalela di negeri ini. Kalau adalah komitmen itu, tidak akan bertebaran perbuatan maksiat di ranah Minang. Kalau ada komitmen itu, tidak serapuh ini rumah tangga, sehingga antri orang untuk menikah di KUA, berebutan puluh untuk mendaftar bercerai di pengadilan agama. Kalau adalah komitmen itu, tidak akan lagi kita sibuk mengatakan Islam Nusantara tidak kami butuhkan. Kenapa? Karena memang konsepnya bukan bahagian dari jati diri Minangkabau. Tidak bisa diterima oleh seorang Minang yang menjunjung tinggi syariat agama, yang mengatakan bahwa agama adalah ruh dari adat. Bukankah di dalam catatan Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, Inyek Canduang, di antara petuah pepatah yang dirumuskan di Puncak Pato di Bukit Marapalam itu, di samping syarat mengatur adat memakai adalah adat bapanih syarat belinduang. Apa maknanya? Adat jasad, adat nan bapanih, nan disiram oleh panas yang tampak di lahir, yang mengaplikasikan di dalam sikap adalah adat. Tapi mana ruhnya? Syariat berlindung ada di dalam roh. Karena itu tidak mungkin orang beradat akan menentang agama. Mustahil orang beradat akan menyalahi tuntunan agama. Mustahil seorang nenek mama tidak mengerti dengan Islam dan berpantang di Sumatera Barat syariat dilarang orang. Karena itu saya pribadi bertanggung jawab mengatakan, kekuatan apapun, kekuatan politikkah, kekuatan sosialkah, kekuatan dari dalamkah, kekuatan dari luarkah, apabila mereka ingin menghabiskan syariat Islam di negara Kesatuan Republik Indonesia ini, orang Minangkabau harus terdepan untuk mencegah itu semua. Kenapa? Kalau syariat ingin dia larang, aturan Allah ingin dia habiskan, berarti orang itu ingin menenggelamkan Minangkabau. Maukah kita Minangkabau ditenggelamkan? Ya. Maukah kita syariat kita dihabisi orang? Ya. Maukah kita adat bersandi syarak ditinggalkan orang, syarak mengatur adat memakai dihabisi orang? Ya. Kalau tidak, saya himbau masyarakat Minangkabau, tegaklah bersama ulama, tegaklah bersama nenek mama, tegaklah bersama Bundo Kanduang, tegaklah bersama cendekiawan yang kemarin mengikrarkan kembali sumpah. Kita siap lahir dan batin menjaga amanah sumpah Sati Bukit Marapalam. Kita tidak akan bergeser setapak pun. Ranah Minang adalah Islam. Orang Minang adalah orang Islam. Yang tidak orang Islam bukanlah orang Minang. Allahu Akbar. Kaum muslimin, masyarakat Minangkabau, rahimana wa rahimakumullah. Siapa yang akan mempertahankan ini? Bapak-bapak dan ibu-ibu, pernah mendengarkan firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 105? Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum. Alaikum anfusakum. La yadurrukum man dhalla idha tadaitum. Ilallahi marji'ukum jami'a fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman,
kamu sekalian bertanggungjawab menjaga diri kamu sekalian. Tanggungjawab orang Minang mengawal pagar negarinya. Negari ini berpagar, adik. Tanggungjawab orang Minang memagar dirinya, menjaga dirinya dengan apa? Dengan syariatnya. Tanggungjawab generasi hari ini untuk menjaga eksistensi Minangkabau. Coba bayangkan, suatu saat nanti, ketika generasi hari ini dipertemukan oleh Allah dengan generasi masa lalu, kemudian dipertemukan dengan generasi yang akan datang. Kalau itu terjadi di hadapan kita, ada tokoh-tokoh yang dahulu pernah berjanji di Bukit Marapalam itu. Ada ulama-ulama yang berjuang untuk menegakkan syariat. Berhadapan kita dengan Tuanku Imam Bonjol. Bertemu kita dengan Tuanku Nan Rence. Bertemu kita dengan Tuanku Lintau. Bertemu kita dengan Sultan Abdul Jalil. Bertemu kita dengan Harimau Nan Salapan dari Agam Tuo. Bertemu kita dengan para pewaris inyek-inyek dahulu. Mungkin di hadapan mereka akan ada inyek Canduang, ada inyek Jauh, ada ulama-ulama terdahulu. Kemudian mereka bertanya kepada kita, kemana hilangnya warisan kami? Kalian apakan warisan yang kami tinggalkan? Yang kami perjuangkan dengan darah dan air mata. Kemana kalian sia-siakan titipan itu? Kalau kita lalai hari ini, bagaimana kita menjawabnya esok? Kemudian datang generasi yang akan datang, yang tidak menerima lagi mutiara berharga ini. Yang tinggal kerusakan, LGBT dibiarkan, narkoba merajalela, kemaksiatan ditonton saja, sehingga mereka tidak tahu hak dan batil, tidak tahu ma'ruf dan mungkar. Kabur pandangan hidup generasi yang akan datang. Mereka juga datang bertemu kita. Engkau dah tua, buya, bundo, ibu-ibu, bapak-bapak, kabarnya dahulu generasi dahulu lain meninggalkan warisan kau untuk kami pula. Mana kau habis di tangan kalian? Mana? Apa yang kalian wariskan? Bagaimana kita menjawabnya? Bagaimana kita menjawabnya? Apakah sanggup kita berhadapan dengan situasi seperti itu? Nah, ingat, saya teringat dengan pesan Nabi. Pertama kali ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan beliau untuk mendakwahkan Islam, terlebih dahulu kepada kerabat beliau, kepada keluarga beliau, dengan firman Allah, wa anzir ashiratakal aqrabin, beri peringatan keluarga engkau yang terdekat wahai Muhammad. Nabi kumpulkan keluarga beliau. Beliau katakan, ya ma'syara Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, ishtaru anfusakum, beli diri kalian sendiri. Fa inni la ughni ankum minallahi syai'a. Saya tidak bisa membela kalian di hadapan Allah kalau kalian tidak mau berusaha memerdekakan diri kalian. Rasulullah berkata demikian kepada kerabatnya, kepada kaumnya. Beliau panggil paman beliau, ya Abbas, wahai Abbas, wahai Abbas, wahai Abbas, inni la ughni anka minallahi syai'a. Saya tidak bisa membela engkau di hadapan Allah kalau engkau tidak beramal membebaskan dirimu dari neraka. Beliau panggil bibi beliau Safiyah. Ya Safiyah, inni la ughni anki min Allah. Saya tidak bisa membela engkau kalau engkau tidak berbuat kebaikan, tidak membeli dirimu, membebaskan dirimu dari neraka. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Dan beliau malah menyeru putri beliau, ya Fatimah, wahai Fatimah bintu Muhammad. Putri beliau, wahai Fatimah,
inni la ughni anki minallahi syai'a. Saya tidak bisa membela engkau. Bagaimana Nabi akan memberikan syafaat kepada kita kalau kita tidak punya modal amal saleh? Kalau kita tidak mau membela diri kita? Pernah mendengar kisah seorang sahabat datang kepada Nabi, meminta kepada beliau, ya Rasulullah, doakanlah saya bisa masuk surga. Doakan saya ya Rasul. Padahal doa Rasul mustajab. Tapi apa kata Nabi? A'inni ala nafsik. Baik, saya doakan, tapi bantu saya untuk menyelamatkan engkau. Bantu dengan apa? Bikasrati sujud, dengan memperbanyak sujud kepada Allah. Nah, hari ini, wahai umat Islam, wahai masyarakat Minangkabau, nenek mama, alim ulama, cadik pandai kemarin berikrar dan tadi dilewakan, disampaikan kepada kita semua, membantu, menghimbau kita menyelamatkan diri kita. Sekarang semua tinggal pada kita. Apakah akan kita jawab seruan itu? Apakah akan kita penuhi panggilan itu? Kalau kita penuhi, insya Allah kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena itu jangan pernah surut dalam menghadapi tantangan berat dalam kondisi seperti sekarang. Badai pasti berlalu. Tidak akan selamanya hari akan panas. Akan tiba gelap. Tidak selamanya gelap meliputi kita. Akan menyingsing fajar. Selagi kehidupan diberikan oleh Allah, seorang muslim mesti berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam kesulitan akan ada kemudahan. Yang penting adalah kita berbuat sejauh kemampuan kita. Kita pertahankan pegangan hidup kita. Dan siapapun yang berada di hadapan kita, kalau kita telah berjalan ke arah yang lurus, jangan pernah surut walau setapak. Itu pesan Bondo ketika meninggalkan tangga akan merantau. Kaki bila telah dilangkahkan, tidak ada cerita surut ke belakang. Terbujur lalu terbelintang patah. Patah sayuk bertungkik paruh. Apapun yang terjadi, tantangan harus dihadapi. Laki-laki Minang tidak pernah mengeluh menghadapi tantangan itu. Apa yang membuat kita kuat dan kokoh? Kalimat tauhid. Apa bunyinya? La ilaha illallah Muhammadur. Dan yang membuat kita maju tidak bisa mundur adalah kalimat takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.